Shalom. Shalom. Satu sukacita yang besar bagi kita semua, kita masih bisa datang kepada Tuhan. Mari sore ini kita mau siapkan hati kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk setiap kasih setiamu ya Bapa yang tidak pernah terlambat untuk kami setiap hari ya Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru bagi setiap kami ya Bapa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu ya Bapa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap hati kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu tinggal di dalam setiap kami ya Tuhan. Dan hari ini Bapa kami akan dipuaskan, kami akan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai. akan bersorak-sorai. Yes, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Bahwasannya untuk Tuhan selamanya kasih setianya. Haleluya. Oh, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai. akan bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, mari bersorak-sorai. akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah, Oh, bersyukurlah kepada Tuhan.
sebab kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dia Tuhan Allah yang Amin. perkasa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang
Kau berikan. Haleluya, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Tiada bandingannya. Oh, terang kasih-Mu, terang kasih-Mu, setia menjagaku. Setia menjagaku. Oh, kami menyatakan, aku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, mulia, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Yes, terima kasih ya Tuhan. Karya termegah, tiada bandingannya. tiada bandingannya. Oh, terang kasih-Mu, terang kasih-Mu, setia menjagaku. Setia menjagaku. Oh, aku nyatakan, Ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. nyatakan, Maha kuasa, maha mulia, Dia bertahta. Kau bertata atas semesta. nyatakan Maha kuasa. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang bertata atas setiap pujian kami umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya nyata di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Nyatakan Tuhan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami sungguh merindukan mengalami Engkau. Mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami Tuhan rindu mengalami pemulihan ya Tuhan. Sentuhan kasih-Mu yang besar. Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Jesus. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam
tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Katakan Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Katakan ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Katakan Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami merindukan
hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap. Katakan kepada Tuhan, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Mari akui Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap. Katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Engkau tetap Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Engkau luar biasa Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami umat-Mu Tuhan. Tidak ada
kota payasa. Inayo karara bara 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 bara. Inaya karara bara 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 bara. Irara bara payasa kata bara bara. Irara bara 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 yaso. Hallelujah. Shana bote be rara 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 payasa. Shikidaro bara payasa ya. Hallelujah. Oh, nato be rara payasa. Inaya karara payasa. Hiralala mayase. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Biarlah menjadi doa kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, katakan. Penuhi hatiku, oh, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih
Katakan kurasakan kasih-Mu. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Om Syakata Pararamaya Bapa, kami percaya Engkau rindu untuk kami ada di dekat-Mu, diam dalam hadirat-Mu. Karena Engkau tahu di luar Engkau kami tak bisa apa-apa, bahkan kami mati. Biarkan kami juga punya kerinduan yang besar untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu. Biarkan kami terus ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Merindukan Engkau, mencari Engkau, dan terus menyembah Engkau ya Bapa. Biarkan Engkau terima semua penyembahan kami, biarkan berbau harum dan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan malam hari ini kami rindu belajar dari isi hati-Mu ya Bapa. Biarkan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga di dalam dunia yang gelap ini, kami tetap dituntun oleh cahaya firman-Mu. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu akan nyata di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bahkan Engkau akan memakai kehidupan kami untuk menjadi terang bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Lewat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau bagi kami ya Bapa pada malam hari ini. Dan biarkan kami boleh mengikuti isi hati-Mu, melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Asa. Dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14. Kita akan mulai baca dari ayat yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Asa? Dua Tawarikh 14. Ulang ya, ulang dari depan ya. Oke. Selamat malam saudara, malam hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang raja bernama Asa. Kita akan melihat dari kitab 2 Tawarikh mulai pasal yang ke-14 sampai yang ke-16. Kita akan mulai baca dari kitab 2 Tawarikh 14 ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Saudara, ini sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi seringkali kita mau melakukan apa yang baik dan benar di mata manusia. Tetapi Asa membuat keputusan yang benar, yang tepat di dalam kehidupannya. Dia mau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Nah, apa itu yang baik dan benar di mata Tuhan? Ayat yang ketiga, dia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Dan ayat yang keempat, dia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Saya sudah berkata sepanjang hari-hari ini, dalam minggu ini,
Tidak ada prestasi yang paling besar bagi manusia selain menemukan Tuhan. Dan tidak ada kegiatan yang lebih penting daripada mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Asa ini mengerti kunci ini. Dan dia memerintahkan rakyatnya di awal-awal pemerintahannya untuk mencari Tuhan. Dan sekali lagi kita sudah baca bahwa Tuhan memerintahkan kita mencari Dia bukan dengan sia-sia, tetapi Dia rindu memberikan upah bagi kita, orang-orang yang mencari Dia. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, bagian yang B dikatakan, negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Sudah percaya? Kalau kita mau berhasil, kita perlu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan menemukan Tuhan, itu adalah keberhasilan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Lihat ya, Asa melakukannya dan Asa mengalaminya. Dia berhasil. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada bangsa yang lain, bangsa Ethiopia yang punya pasukan 1 juta dengan 300 kereta. Ini sedang mau menyerang Asa dan bangsanya. Saudara, Asa ini hanya punya 580.000 tentara. Jadi jumlah pasukannya separuh dari kekuatan musuh. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, dia tidak akan pernah kalah di dalam kehidupannya. Ini dialami oleh Asa. Dia menghadapi orang-orang Ethiopia itu dengan berseru kepada Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Sekali lagi ya saudara. Apapun di dalam kehidupan kita, orang-orang yang mencari Tuhan, jatahnya selalu berkemenangan. Amin. Karena saat kita mencari Tuhan, maka kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita sekarang berinjak di dalam 2 Tawari ini ayat pasal yang ke-15. Apa yang dilakukan oleh Asa. Tadi kita sudah lihat dia mencari Tuhan, dia memerintahkan bangsanya mencari Tuhan. Dan mereka mengalami keberhasilan dan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Nah, satu kali di dalam ayat yang pertama ada seorang bernama Asaria bin Oded menyampaikan nubuatan kepada Raja Asa. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lihat saudara. Sekali lagi firman Tuhan datang kepada Asa, mendorong dia untuk tetap mencari Tuhan. Untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk tetap merindukan Tuhan dan menemukan Tuhan. Dan sekali lagi, Asa melakukannya dengan penuh semangat. Kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-12, Asa bersama-sama dengan bangsanya mengadakan perjanjian. Perjanjian ini sebuah apa saudara? Sebuah komitmen, sebuah keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Orang-orang Israel biasanya meneguhkannya dengan darah korban yang disembelih untuk mengikat perjanjian. Mereka mengadakan perjanjian untuk apa? Untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati mereka. Dan sekali lagi ya saudara, Tuhan itu selalu Tuhan yang memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh datang mencari Dia. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, tidak ada perang
sampai tahun 35 pemerintahan Asa. Jadi ketika Asa mulai memerintah dengan mencari Tuhan, kemudian Tuhan datang untuk memberikan firman-Nya supaya Asa tetap mencari Tuhan. Dan Tuhan itu menyatakan diri dengan keamanan dan membela Asa bersama dengan bangsa Yehuda. Dan selama 35 tahun tidak ada peperangan. Nah, sekarang menginjak tahun yang ke-36 dalam pemerintahan Asa. Nah, dituliskan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16. Majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Kita lihat ya. Sekarang ada lagi. Tadi orang Ethiopia menyerang orang-orang Israel. Sebetulnya dari segi jumlah, orang Ethiopia ini lebih banyak, tentaranya lebih kuat. Tapi aneh ya, sekarang mereka dengan tentara yang lebih kecil, akhirnya yang dilakukan oleh Asa tidak mencari Tuhan lagi. Dia meminta temannya, saudara. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu Asa mengeluarkan emas perak perbendaharaan dari rumah Tuhan, dari perbendaharaan rumah raja, mengirimnya ke Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lihat ya. Tadi ketika Asa menghadapi orang-orang Ethiopia, dia mencari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Sekarang ketika menghadapi Baesa orang Israel, dia tidak mencari Tuhan, dia mencari temannya, orang Aram dikatakan ya. Ben-Hadad raja Aram. Nah, jadi rupanya raja Aram ini berteman dengan Baesa, berteman juga dengan Asa. Jadi akhirnya disuap. Ben-Hadad bilang, kon ojo koncoan ya sama Baesa orang Israel. Serang saja, kamu koncoan dengan aku. Kamu tak kasih emas, tak kasih perak. Dan akhirnya betul, Ben-Hadad ini serang bangsa Israel. Nah, saudara, kita mau belajar ya saudara. Sebetulnya Asa bersama-sama orang Yehuda ini sama-sama menang. Dengan orang Ethiopia menang, dengan orang Israel mereka menang. Tapi begini ya saudara, bagi Tuhan itu cara itu juga menentukan apakah kita berkenan kepada Tuhan. Jangan hanya menang. Tadi ketika mereka menang atas orang-orang Ethiopia, Tuhan itu senang. Karena mereka mengandalkan Tuhan, karena mereka mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sekarang sebaliknya, mereka berkemenangan. Tetapi mereka berkemenangan karena usahanya sendiri. Coba kita lihat ya saudara. Di dalam ayat yang ke-7, Tuhan ini menegur Asa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Ayat yang ke-8, bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta, orang-orang berkuda sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Lihat saudara, Tuhan menegur, Tuhan berkata begini saudara. Sebetulnya di dalam setiap kejadian di dalam kehidupan kita, Tuhan itu rindu melimpahkan kekuatannya kepada kita.
Matanya selalu mengamat-amati kita. Karena dikatakan mata Tuhan ini menjelajah seluruh bumi. Dia kepengen memberikan kekuatan, dia kepengen memberikan kemenangan. Tetapi begini ya saudara, seringkali kita tidak mau terus meminta Tuhan. Asa untuk satu masalah dia berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika datang masalah yang kedua, dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Tuhan menegur dan berkata, itu bodoh Asa. Jadi hari ini saudara kita belajar. Mari apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah pergumulan itu berat, entah pergumulan itu ringan, mari kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan berkata, kamu pintar. Pintar bukan karena kita kuat, tetapi pintar karena kita lemah dan menyandarkan kekuatan kita kepada Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sekali lagi ya saudara, jangan hanya lihat hasil akhirnya. Lihatlah prosesnya. Sandarkan kehidupan ini betul-betul kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan akan menyatakan diri, memberikan kita kemenangan. Jadi lihat ya, kebodohan Asa yang pertama, yaitu dia bersandar kepada yang bukan Tuhan, tetapi bangsa lain. Dalam hal ini adalah bangsa Aram. Untuk dia beroleh kemenangan. Nah, ayat yang ke-10, Asa ini ditegur, tidak terima, malah marah. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan penglihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara, saya percaya setiap kali kita sebagai anak-anak Tuhan ada di dalam kesalahan, dan Tuhan menegur oleh rohnya, Tuhan mungkin menegur melalui orang-orang di sekeliling kita. Mari kita jangan bodoh seperti Asa. Dia sudah melakukan kebodohan, tidak bersandar kepada Tuhan. Dia lanjutkan dengan kebodohan yang kedua. Tidak mau dengarkan suara Tuhan. Dia tidak mau terbuka kepada nasihat-nasihat Tuhan atau teguran Tuhan. Malah orang yang menegur dia musuhi. Saudara, di dalam kehidupan ini ada banyak orang di sekeliling kita yang omongnya baik-baik, tidak pernah menegur kita. Tetapi teguran-teguran itu penting di dalam kehidupan kita ini. Dari orang-orang di sekeliling kita, supaya kita terus ada di dalam jalan-jalan kebenaran. Oleh sebab itu, jangan mengulang kebodohan Asa dengan menolak teguran orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, ada kebodohan yang dilakukan oleh Asa di dalam ayat yang ke-12. Pada tahun yang ke-39 pemerintahan Asa, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun kesakitan itu, dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Dan ayat yang ke-13, ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Kasihan ya saudara. Asa ini sudah memulai sebuah kehidupan yang baik dengan mencari Tuhan. Tetapi kemudian kehidupan ini tidak dipelihara. Dia mulai bersandar kepada Aram. Dia mulai tidak terbuka kepada teguran Tuhan. Dan dia mulai meninggalkan Tuhan dan tidak mencari Tuhan di dalam kesulitan di dalam kehidupannya. Dan kita lihat akhirnya berakhir dengan kematian. Malam hari ini ya saudara, biarkan kisah dari kehidupan Raja Asa. Mari kita teladani yang baik dan jangan lakukan kebodohannya. Sekali lagi saya mau terus ulang-ulang supaya ini menancap di dalam hati dan pikiran kita. Bahwa tidak ada prestasi yang lebih besar bagi manusia selain menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan tidak ada kegiatan yang lebih penting di dalam kehidupan ini
selain mencari Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, carilah wajahku, carilah maka kamu akan hidup. Maka dia akan muncul seperti fajar dan menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini kita atur kehidupan kita. Supaya kita menyediakan waktu-waktu yang terbaik untuk mencari Dia. Karena Alkitab juga pernah mencatat bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik di dalam kehidupannya yang tidak bisa diambil. Saudara, kadang kita kepengen hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi sekali lagi, hal-hal yang baik itu hanya datang karena pilihan-pilihan yang tepat. Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini, pilihlah yang utama. Mencari wajahnya, temukan Dia. Maka engkau akan lihat, engkau akan berhasil seperti Asa. Dan ketika engkau berhasil, teruskan mencari Tuhan. Dan teruskan sampai akhir kehidupan kita. Jangan berakhir seperti Asa. Diawali dengan baik, mencari Tuhan. Diakhiri dengan tidak mencari Tuhan. Tapi biarkan kehidupan kita akan mencari Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terus buat komitmen yang baru. Keputusan yang baru. Untuk mencari Dia lebih daripada apapun. Ada sebuah lagu kuno, ya. Kita akan nyanyikan ini bersama-sama. Pujiannya itu berkata begini. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Sebelum kusaksikan pada yang lain. Sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Biarkan kita merindukan Tuhan lebih daripada apapun di dalam kehidupan kita. Dan biarkan menemukan Tuhan menjadi kesenangan di dalam kehidupan kita. Rindu Yesus lebih dari semua. Sebelum ku saksikan pada yang lain. Sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Sebelum ku saksikan pada yang lain. Sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Yesus lebih dari semua. Sebelum ku saksikan pada yang lain. Sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Saudara, percayalah satu hal di dalam kehidupan kita. Kalau hatimu benar, maka engkau akan lihat kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kemarin saya sudah membahas, sebab Tuhan itu menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Saya percaya kalau lagu ini bukan hanya sebuah lagu bagi kehidupan kita. Saya percaya kalau lagu ini adalah sebuah kehidupan atau keputusan atau kerinduan di dalam hati kita. Maka saya percaya engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan lihat kedahsyatan Tuhan. Engkau akan lihat hal-hal yang melampaui segala akal di dalam kehidupanmu. Yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu hari-hari ini ya saudara, biarkan kita memiliki hati yang merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Dan ketika kita menghidupinya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami rindu lagu yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi sebuah kehidupan yang nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, merindukan Engkau. Karena kami percaya ya Bapa, saat kami merindukan Engkau, Engkau akan menyatakan diri-Mu kepada kehidupan kami. Kami sadar tidak ada sebuah kehidupan yang lebih baik selain menemukan Engkau di dalam kehidupan kami.
Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini ya Bapa, Engkau akan membuat kami menemukan Engkau. Karena kami sudah mencari Engkau dengan sepenuh hati kami. Malam hari ini kami menghadapkan diri kami kepada Engkau. Terus perbaharuilah rasa lapar kami kepadamu ya Bapa. Buat kami semakin hari semakin merindukan Engkau. Buat kami seperti Daud ya Bapa, yang tidak ingin yang lain selain Engkau di dalam kehidupannya. Dan biarkan dalam kerinduan kami akan Engkau, kami menemukan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami menemukan Engkau, Engkaulah jawaban atas semua pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang indah. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, boleh menikmati hadirat-Mu, boleh mendengarkan isi hati-Mu. Dan biarkan kami boleh mengikuti apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Kami rindu berkat firman-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.